belajar tetap di bilangan cacah, tapi hari ini kita akan belajar di bagian yang ke-8. Nah, jika kalian sudah ada buku ESPS, buka di halaman 17 sampai dengan 18. Kita akan belajar mengenai bilangan genap dan ganjil. Untuk mempelajari bilangan genap dan ganjil, perhatikan gambar berikut ini ya. Wah, di sini sudah ada gambar A dan gambar B. Di gambar A ada berapa ya ini ya? Coba kalian amati ya. Di sini ada es krim, ini juga ada es krim ya. Jadi ini gambar A, ini gambar B. Perhatikan baik-baik. Oke, kalian bisa pause videonya. Tapi kita akan lanjut dulu. Nah, kemudian di gambar berikutnya ada gambar X dan gambar Y. Kalian perhatikan ya, kalian amati baik-baik ya. Apa yang membedakan gambar X dan gambar Y? Oke. Nah, apa yang dapat kalian amati dari gambar-gambar tersebut? Kita balik lagi ke gambar A dan gambar B. Di sini, es krimnya, mari kita amati. Di sini satu kelompok isinya 2. Ini juga satu kelompok isinya 2. Tetapi di gambar B ini ada satu es krim yang sendirian. Nah, sehingga di sini di gambar A ada 2 es krim. Sedangkan di gambar B ada 3 es krim. Nah, di gambar A dapat dikelompokkan, dapat dipasangkan. Kenapa? Karena hanya ada 2. Jadi mereka dapat berpasangan. Kalau berpasangan itu hanya 2 orang saja ya. Nah, ini juga sama berpasangan. Es krimnya ada 2 saja, sejumlah 2. Sedangkan di gambar B, es krimnya ada 3 sehingga yang dapat dibentuk pasangan cuma ada 1 pasang. Ya, hanya ada 2 es krim ini saja, sedangkan satunya sendirian. Tidak punya pasangan. Maka dari itu, gambar A disebut contoh bilangan genap. Sedangkan gambar B disebut contoh bilangan ganjil. Dari pengamatan ini, bilangan genap berarti semuanya dapat dipasangkan ya. Kalau ada 2 berarti dapat dipasangkan. Sedangkan bilangan ganjil, kalau ada 3 di sini, maka satunya kan sendirian. Satunya tidak dapat dipasangkan sehingga disebut bilangan ganjil. Lanjut ya. Lalu bagaimana dengan hasil pengamatanmu di gambar X dan gambar Y? Ya, prinsipnya tetap sama. Di gambar X ada sejumlah 5 cupcake. Sedangkan di gambar Y ada sejumlah 4 cupcakes. Di gambar X, karena ada 5 nih, nah kalau kita mau pasangkan, kan tentunya ada 2 ya, jadi ada 2 pasang. Nah, satunya sendirian. Sedangkan di gambar Y, kalau cuma ada 4 cupcakes, kalau kita mau pasangkan, ini pasangannya 2, ini 2. Nah, berarti semuanya dapat berpasangan, 2-2. Sehingga di gambar X ada 2 pasang, tetapi ada 1 yang sendirian. Sedangkan di gambar Y ada 2 pasang. Maka gambar X, ya, ada sisanya 1 yang tidak punya pasangan. Sehingga gambar X kita sebut bilangan ganjil. Sedangkan gambar Y disebut bilangan genap. Dari sini sudah mulai paham ya. Jadi kalau yang ganjil itu ada sisanya. Sisanya yang tidak dapat dipasangkan. Ingat, pemasangkannya hanya ada 2 saja ya. Jangan 3 kamu masukkan sini, no ya. Jadi pasangannya hanya ada 2. Sedangkan di bilangan genap semuanya dapat dipasangkan. Jadi apa itu bilangan ganjil dan genap? Bilangan genap adalah kumpulan bilangan hasil membilang loncat 2 yang dimulai dari 2. Maksudnya apa?
Jadi kalau bilangan genap itu dimulai dari 2 dan loncat 2, loncat 2, loncat 2. Kan kita kemarin sudah belajar membilang loncat nih. Nah, sama bilangan genap juga sama. Jadi bilangan genap itu kumpulan bilangan hasil membilang loncat 2 yang dimulai dari 2. Seperti 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Sedangkan bilangan ganjil adalah kumpulan bilangan hasil membilang loncat 2 yang dimulai dari 1. Nah, karena mulainya dari 1, sehingga 1 kalau loncat 2 berarti 1, 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Sehingga ada perbedaannya ya kalau bilangan genap itu dimulainya dari 2. Bilangan ganjil dimulainya dari 1. Tetapi sama-sama membilang loncat 2. Bagaimana jika bilangannya ratusan? Misalnya 205. Bagaimana cara mengetahui bilangan itu ganjil atau genap? Atau apakah kita harus memasangkannya satu-satu? Wah, kalau seperti itu pasti lama. Jadi, simak tips and trik berikut ini. Nah, bilangan genap ternyata memiliki angka satuan 0, 2, 4, 6, dan 8. Jadi, kalau kamu mau tahu bilangan itu genap atau ganjil, lihat dari angka satuannya. Kalau genap itu satuannya itu 0, 2, 4, 6, 8. Nah, sedangkan bilangan ganjil, angka satuannya 1, atau 3, atau 5, atau 7, atau 9. Diingat-ingat ya, ini tips and trick yang akan berguna. Genap satuannya ini, sedangkan ganjil satuannya ini. Oke? Jadi sekarang untuk menentukan bilangan itu ganjil atau genap lebih mudah. Perhatikan saja angka satuannya yang paling belakang. Nah, kita masuk ke mini games ya. Di sini ada bilangan 25, 101, 320, dan 886. Kita mau tentukan mana yang ganjil, mana yang genap, oke? Di bilangan pertama ada 25. Untuk menentukan ganjil atau genap, tips and triknya tadi bagaimana? Ya, betul. Tentukan dari satuannya. Di sini satuannya 5. 5 berarti dia apa ya? Ya, betul. Dia adalah bilangan ganjil. Sedangkan 101. Jangan dipasangkan dari angka 1, 2, 3, 4, 5. No, ya. Itu terlalu lama. Cek angka satuannya. Di sini adalah 1. 1 tadi contohnya ganjil atau genap ya? Termasuk apa ya? Ya, dia termasuk ganjil. Kemudian 320 satuannya 0. 0 itu termasuk bilangan genap. 886 satuannya berapa? 6. 6 merupakan bilangan genap. Oke, so easy peasy ya. Sangat mudah sekali untuk kita mengetahui bilangan genap dan ganjil. Terima kasih hari ini sudah belajar bersama-sama. Selamat belajar ya teman-teman ya. Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu. Tuhan berkati. Bye-bye. See you on the next video.